Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa faddalahu ala sairil hayawan bin ni'mati aqli wal bayan wa wahaba lahul amwala wa wildan ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma wahabal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait Jang Bano beserta keluarga besar Bapak Supardi yang malam hari ini kediamannya kita jadikan taklim setiap malam Rebo. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya dan buat kita semua. Sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Malam Rebo Persaudaraan Bapak Muhammad Jupri. Saya hormati Ketua RT 009. Saya hormati pembawa acara, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa zurriyyati wa li baitil kiram wa ila muallif hadal kitab Sayyidina Syekh Muhammad Nawawi Umar al-Jawi wa ila Syekh Salim bin Sumail al-Khudri taqamanahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah bulan Zulhijjah ya. Zulqa'dah. Ya. Bentar lagi masuk Zulhijjah. Karena ini pengajian pertama, saya ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Barangkali bapak-bapak enggak ke rumah saya dan enggak ketemu saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Enggak ke rumah bagaimana mau ketemu ya? Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap silaturahimnya terjalin. Maka alhamdulillah malam hari ini adalah menjadi pengajian bulanan awal yang akan kita mulai. Mudah-mudahan dengan niat ibadah kepada Allah, Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Baik, kita sampai di halaman berapa Bang Jupri? Tandanya itu sama gak sama saya? Oh 35, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pelajaran kita sebulan, 2 bulan kali ya? 3 bulan kali ya? Kita jadi jangan bilang ngaji 12 bulan setahun, kagak. Cuma berapa bulan? 8 bulan itu yang setiap malam ngaji. Yang 8 bulan. Kalau yang kena sip 2 ya sudah, sip 2 nggak pernah ngaji karena kerjakan begitu ya. Tapi ya minimal pas masuk pagi insya Allah mudah-mudahan bisa hadir gitu ya. Kita juga maklum karena sama-sama kewajiban. Mahabbatullahi ala asra ma'anin min jihatil ibad. Jadi mencintai Allah itu ada 10 pelajaran. Saya ulang ya kali ya, apa pada ingat nggak kira-kira yang pertama apa ya? Ya.
Ada 3 bulan. Aduh. Besok aja udah lupa gimana 3 bulan. Jadi mencintai Allah itu ada 10 cara. Yang pertama, ayat takida anna wa ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatillahi ta'ala. Yang pertama, kalau kita pengen mencintai Allah, yang pertama harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mahmudun, terpuji, min kulli wajhatin, dari jalan mana aja, dari arah mana aja, dan dari sifat-sifat mana aja. Allah adalah sifatnya maha terpuji, iya, maha sempurna gitu ya. Jadi itu salah satunya cara kita mencintai Allah. Karena kenapa? Memang Allah harus kita yakini bahwa Allah adalah yang maha terpuji gitu ya. Orang kita baru bangun tidur udah muji Allah. Apa tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana badama. Itu baru bangun tidur, belum mikirin duit, belum mikirin ntar mau kemana, belum mikirin ntar ngerjain kerjaan, tapi begitu melek, alhamdulillah Allah telah menghidupkan kami. Jadi gitu. Jadi nikmat yang paling besar adalah yaitu Allah ngidupin dari mati kita, yaitu tidur. Itu yang paling besar. Duit mah belakangan. Duit belakangan saya bilang. Karena kenapa? Pengen kita megang duit 2 miliar tapi bangun kagak bangun-bangun. Iya, mendingan megang ceban puyang-puyang dikit tapi bisa bangun. Iya, bisa kita cari kan. Nggak ada duit kita bangun tidur, jangan dipusingin. Karena apa? Kita masih bisa hidup. Jangan dipusingin. Karena kenapa? Kita bisa hidup dan Allah hidupkan setelah kita mati, yaitu tidur. Itu nikmat yang paling besar. Karena kenapa? Dengan bangun tidur kita bisa kerja, dengan bangun tidur kita bisa ngaji, dengan bangun tidur kita bisa cari duit gitu ya. Jadi kalau bangun tidur jangan lupa itu. Ada nikmat yang paling utama sebelum nikmat rezeki dan nikmat sehat dan lain sebagainya, yaitu nikmat kita bangun dari tidur itu. Biarin pinggang pegel-pegel dikit, aduh ya Allah pas bangun pinggang, ya Allah ngelempenginnya lama banget ini. Biarin ngelempengin lama-lama juga daripada yang udah lama banget kagak bengok-bengok, lempeng aja udah kaku. Mau ini dukian ya. Itu ilmu tua itu. Pinggang sakit gasrukin aja, gasrukin. Yang kedua, cara mencintai Allah adalah meyakini annahu muhsinun ila ibadihi, bahwasanya Allah itu berbuat baik kepada hambanya, mun'imun wa mutafaddilun alaihi, dan Allah memberikan nikmat dan juga Allah memberikan karunia kepada hambanya. Itu yang harus kita yakinin, supaya apa? Timbul cinta kita kepada Allah. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya, Allah selalu memberikan kita nikmat, Allah selalu memberikan karunia kepada kita. Maka dengan begitu muncullah rasa cinta kita kepada Allah. Dan yang ketiga pada malam hari ini, pelajaran baru adalah ayat takida annal ihsana minhu. Yang ketiga, cara untuk mencintai Allah adalah bahwa ia harus yakin bahwasanya kebaikan itu dari Allah ilal abdi, kepada hambanya itu akbaru, lebih besar, wa ajalun, dan lebih agung, min ayyuqabala, ketimbang ditandingi Allah, bikaulin, dengan ucapan, au amalin, atau dengan perbuatan, minhu, dari hambanya, wa in hasuna wa kathura, meskipun ia bagus dan banyak. Yang ketiga, cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada hambanya jauh lebih besar daripada amal ibadah kita, daripada jikiran kita. Jadi ihsannya Allah, berbuat baiknya Allah kepada manusia itu lebih banyak, lebih gede ketimbang amal baik
kita. Kita paling amal baik johor 5 menit, 10 menit paling lama. Ada yang setengah jam udah berikut ketiduran. Setengah jam mah kepulesan baru pulang nih Pak. Iya, tiduran. Taruh rata-rata 10 menit. Itu yang cakep banget sembayangnya. Johor 10, asar 10, 5 waktu berarti berapa? 50 menit. Belum sejam acan gitu ya. Taruh dia sholat tahajud setengah jam. Ada setengah jam tahajud? Enggak, 10 menit dah gitu ya. 1 jam duhanya paling juga 1 jam 10 menit tuh. Iya, 1 jam 10 menit dalam sehari. Itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbuat baik bukan buat Allah, tapi kalau kita berbuat baik buat siapa? Buat diri kita sendiri. Tapi kalau Allah berbuat baik, enggak bukan kepada Allah, tapi Allah berbuat baik kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Maka jangan menyangka, waduh Ustadz udah banyak tahajud saya mah, udah banyak jikiran saya mah, amalan saya udah banyak, ini barangkali lebih melebihi dari kebaikan Allah ke saya. Salah ya. Lah kita bisa ke masjid karena kaki kita sehat, kita duduk di majlis taklim karena kaki kita, badan kita sehat. Kalau Allah nggak kasih sehat, duduk kamu bukan majlis taklim, duduknya di mana? IGD. IGD. Ada yang parahan lagi tidurannya bukan di IGD, di ICU. Tapi alhamdulillah karena Allah baik sama kita, karena Allah sayang sama kita, maka kebaikan Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan dengan amal ibadah kita, dibandingkan dengan zikir-zikir kita, ucapan kita yang bernilai ibadah. Itu kagak ada apa-apanya gitu ya. Makanya begini, ibadah kita banyak, kalau rasa syukurnya kurang, yaitu la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabil lasadid gitu ya. Jadi kalau kita ibadahnya banyak, kalau rasa syukurnya kurang, masih gerutu, masih ngeluh, wah itu termasuk orang yang tidak syukur. Karena Allah mencintai hambanya nih ya. Para hukama, ulama-ulama ahli hikmah mengatakan cara Allah mencintai hambanya itu ada 3. Yang pertama marodun, orang itu dikasih sakit. Berarti kalau dia dikasih sakit, itu Allah cinta sama dia. Wahilah Ustaz, bagaimana sih orang sakit cinta? Iya, justru kalau dikasih sakit itu menandakan Allah sayang kepada hambanya. Karena kenapa? Karena sakit itu bukan mau kita, maunya Allah. Ada nggak yang mau sakit? Nggak ada. Karena orang semuanya pengen maunya sehat, nggak ada yang maunya sakit. Itu berarti kalau sakit maunya, kalau maunya Allah pasti ada balasannya. Iklan. Jadi kalau kita mau sehat ternyata Allah maunya sakit, berarti itu Allah cinta sama kita. Ada Pak yang nggak pernah sakit manusia? Siapa? Firdaus. Firdaus sakit-sakitan mulu. Fir'aun. Itu Fir'aun nama orang apa emang nama dia Fir'aun? Jadi Fir'aun itu julukan. Air atatun ya, ini tamak. Jadi artinya Fir'aun itu tamak. Ada yang mengatakan artinya Fir'aun itu fir, itu artinya lari. Aun pertolongan Allah, yaitu manusia yang lari dari pertolongan Allah. Fir'aun itu ada 3. Ada Fir'aun zamannya Nabi Ibrahim, itu namanya Sinan. Ada nggak di situ Bang Jibri? Nggak ada, itu catatan saya doang ini. Yang dicari-cari. Wah Pak Ustadz buka kacamata nih. Masih ada mana cari? Nggak ada, nggak bakal ketemu. Iya. Jadi dulu ada raja di zaman Nabi Ibrahim, namanya rajanya Sinan. Sinan itu tamak, sombong, pelit,
sampai mengabdikan dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia di Al-Quran dijuluki namanya Firaun. Kemudian ada lagi di zaman Nabi Yusuf, itu Royan bin Walid, itu sama juga tuh, raja yang bernama Royan bin Walid itu dijuluki dalam Al-Quran namanya Firaun. Nah, ada di zaman Nabi Musa yaitu Al-Walid bin Mas'ab, yaitu dijuluki juga Firaun. Nah, yang ketika di zaman Nabi Musa ini mukmin, ini sebenarnya dia nih, si Walid bin Mas'ab, Firaun di zaman Nabi Musa sebenarnya beriman kepada Allah. Masa orang 40 tahun dia bertapa, bayang ngaji sholat, wah 40 tahun tuh dia bertapa. Dia umurnya 400 tahun nggak pernah sakit, puyeng kayak puyeng nggak pernah, seneng terus, sehat terus. Karena kenapa? Ketika dia berkhulwah, ketika dia di dalam gua selama 40 tahun dia ibadah, malaikat Jibril turun. Dia bilang, Walid, kamu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk surga. Tapi kata dia apa? Nggak penting surga mah, saya pengennya sehat, kagak sakit-sakit sama kaya. Urusan surga mantar, urusan di sono belakangan, kan begitu ya. Urusan di surga mantar sono belakangan, mau neraka mau surga, gua yang penting badan gua sehat, panjang umur, duit banyak, udah begitu aja gua mintanya. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah, dikabulin sama Gusti Allah. Duit banyak, badan nggak pernah ke klinik, nggak pernah manggil tukang ngurut juga nggak pernah. Kalau kita kan baru jalan dikit malamnya manggil tukang ngurut, capean dikit ke klinik, ya iyalah. Apalagi yang udah tua-tuaan dikit begitu ya, baru buka doang depan kipas angin lupa matiin kipas anginnya yang masuk angin. Iya 400 tahun, masa bukan usia yang pendek itu. Emang doanya dikabul begitu. 40 tahun dia beribadah kepada Allah, doanya dikabul tuh. Tapi biar brengsek begitu Firaun, dia punya guru, dia tetap ngaji. Firaun aja ngaji. Berarti kalau ada orang kampung kita yang nggak ada giliran ngajinya, berarti dia rajanya Firaun kali ya. Jadi ketika dia ngaji, gurunya bilang, Firaun, jangan terlalu sombong, berlebih-lebihan kamu sombongnya sampai mengaku menjadi Tuhan. Lah, apa yang saya punya ada. Sakit saya kagak pernah sakit, sehat saya sehat terus, saya mau apa aja bisa. Apa kata gurunya? Entar akan datang di mana surya, bintang, ketika malam hari dia turun, yang akan menghancurkan dirimu. Bener itu guru? Bener. Ntar dia tanya lagi, udah belum ada bintang yang hancurin saya guru? Belum ada. Biar brengsek tuh sama guru mah ya nanya terus ya, itu nanya terus sama guru. Suatu ketika dia khawatir, suatu ketika dia tanya lagi, guru, apakah sudah ada bintang surya yang akan menghancurkan kerajaan saya? Apa kata gurunya? Sudah tibalah seseorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Laki dia guru? Iya. Wah, langsung dia titah sebagai raja, dia umumkan kepada seluruh penduduknya, siapa orang yang bunting jagain, lalu yang lahir laki-laki bunuh, yang lahir perempuan biarin dia hidup. Andai kita lahir pada saat itu, Mas Pur almarhum kali ya. Iya, almarhum itu di data semua tuh, dari raja turun ke kelurahan turun ke RW ke RT 9, Pak Debi jagain orang-orang bunting, kalau yang laki-laki bunuh. Iya, karena dialah kata gurunya, dialah yang akan menghancuri daripada kerajaanku. Iya, gitu kan. Maksudnya bintang yang itu yang baru lahir gitu ya. Iya, kita kecil. Maka ada seorang ibu yang dia lahir tapi perutnya dia hamil, tapi perutnya nggak gendut, nggak ketara kalau dia hamil. Begitu dia lahir itu anak langsung bisa berangkang, nggak lama langsung bisa berangkat. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Ketika ketahuan dia bingung orang tuanya, mau taruh di mana nih? Karena kenapa? Firaun lagi nyari-nyari nih. Kemudian Nabi Musa dalam kisahnya ditaruh di mana? Ke sungai. Nah itu mah Nabi apa ya? Iya benar. Kalau Nabi Yusuf
Bukan ya, dia dihanyutin. Dalam satu riwayat itu Nabi Musa dibuang ke pinggir sungai atau di pinggir laut, yang pada akhirnya diambillah itu sama seorang nelayan. Dalam kisah lain dimasukin, dibuang ke sungai Nil, ngalir itu sungai ke kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun lewatin sungai lah, emang Fir'aun belum punya anak, lihat laki, Masya Allah, itu saya bilang sekuat-kuatnya orang laki, sekejam-kejamnya Fir'aun, begitu emang dia bikin peraturan yang lahir atau bayi laki-laki bunuh. Ada bayi yang ke rumahnya lewat kali itu sungai Nil itu, terusan itu ke rumahnya, ternyata bayi laki-laki, diambil itu sama bininya. Senang itu bininya, padahal harus dibunuh. Curang juga itu raja. Biarin dah yang lain kita bunuh, yang ini mah jangan. Kagak tahu itu yang bakal bunuh dia. Digedein itu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam digendong sama baba angkatnya si Fir'aun, dalam satu kisah jenggotnya dibetot tapi rontok, ya ditarik. Yang kemudian kata Fir'aun, ini harus dihukum nih, harus dimati ini. Kata bininya, Bang Jem, anak kecil apaan, tariknya kenceng banget. Anak kecil mah tarikannya paling begitu-gitu dong, rontok jenggot gua. Enggak, ini mah Bang anak kecil. Kagak, kata dia, ini bukan, ini bayi luar biasa nih. Makanya kemudian Firaun itu bilang, kalau emang dia anak kecil nih, saya sediain susu, yang satu saya sediain bara api gitu ya. Lah kan nih, kalau emang dia pilih susu, berarti ini bukan anak kecil, anak pinter nih. Tapi kalau dia pilih bara, banyak anak kecil. Dilepas tuh Nabi Musa alaihissalam, bininya ya Allah, bininya muslim, ya Allah, alhamdulillah udah memegang si susu. Insting anak kecil ketemu susu pasti dia pegang susu. Ya kalau lagi disusuin sama bini kita kan, masa dia pegang muka emaknya kan kagak, pasti dia pegang susunya. Ternyata begitu mau nyentuh ke susu, digeser sama malaikat, dipegangin ke bara. Nangis tuh anak kecil Nabi Musa. Kata bininya, tuh kan Bang, emang dia anak kecil. Ya udah dah. Di lain kesempatan digendong lagi, ditabok Fir'aun. Itu sampai pingsan. Masya Allah, sampai pingsan itu. Lah anak kecil nabok apa? Kita sering juga digendong ponakan kita atau yang udah punya cucu, ditabok sama cucu kita. Pok. Ya enak banget kalau ditabok anak kecil. Tapi kalau kecilnya Nabi Musa nabok Fir'aun pingsan, ditabok tuh. Maka dendamnya Fir'aun kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa hendak tidur, dia ingin itu mencekek Nabi Musa, tapi nggak pernah bisa. Dia bilang, ini anak ajaib, kata dia gitu ya, anak ajaib nih begitu ya. Karena kenapa? Nggak ada kesempatan buat Nabi Musa untuk bisa membunuh daripada Nabi Musa yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka kisahnya panjang. Kemudian meninggal, sebenarnya gini, meninggalnya di mana? Ketika dia ngejar-ngejar Nabi Musa, kan begitu ya. Yang kemudian Nabi Musa campur tongkatnya, ditancapkan, kemudian laut terbelah dua, kan gitu ya. Itu Fir'aun ngomong sebenarnya, amantu, aku beriman, cuman jika agak terusin, degengsi. Gua ngaku Tuhan, masa gua ngaku beriman kepada Allah Tuhan lagi, masa Tuhan Tuhanin lagi aja, cemen amat sih. Apa kata Jibril? Ya Allah, jangan berikan kesempatan kepada Fir'aun, jangan kau berikan kepada Fir'aun kesempatan mulutnya untuk mengucapkan amantu billah, biarkan dia sampai di amantu saja. Ya bener aja tuh, itu Fir'aun, bertauhidlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah, amantu doang tapi di situ jaka gak terusin billahi, berarti Fir'aun itu mukmin, cuman doanya dikabul, kesehatannya banyak, panjang, nggak pernah sakit, umurnya panjang. Itu dalam bahasa ini namanya istidraj. Istidraj itu apa ya? Dialukin, diulur aja, biarin. Kalau orang sehat terus nggak pernah sakit, berarti dia punya kewajiban ngaji, nggak pernah berhenti. Kalau orang sehat terus nggak pernah sakit, berarti dia punya kewajiban sholat terus berdiri, kagak boleh sholat duduk. Maka kalau ada orang diberikan sakit sama Allah, itu berarti Allah cinta sama dia.
bangun tidur istighfar. Ya orang sakit mah bangun tidur istighfar. Ya kalau sehat mah sehat aja kan gitu ya. Ada yang merangkak-rangkak bangunnya kan gitu ya. Ada yang pas sila nggak bisa langsung bangun. Kalau yang sila nih kita ngaji begitu selesai langsung bangun aja itu dapat pahala tapi kecil pahalanya. Tapi kalau yang Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, astagfirullah. Iya kan istighfar 7 kali. Kalau yang sehat nyari campalan dulu, campalan ada kagak nih? Nggak ada campalan kagak bangun-bangun diam aja. Iya merangkak, masya Allah. Iya. Jadi sampai jadi bimik dari masa kotikum dengan ukuran keberatan kepayahan yang kita miliki itu semakin besar pahalanya. Jadi Allah itu sayang hambanya dengan sakit, sayang hambanya. Yang kedua, Allah memberikan tanda cinta kepada hambanya dengan kefakiran. Jadi kalau kita lagi fakir, kita lagi sulit, itu berarti Allah lagi sayang sama kita. Kenapa? Kita ngeliat dompet istighfar, astagfirullahaladzim, udah 5 hari kosong banget ini. Ngelihat di dompet celantong celana, astagfirullah, gocap acan kagak ada ini. Kan istighfar mulu begitu. Tapi kalau dompet kita isinya penuh, nggak bakal istighfar kita tuh. Lupa. Kalau orang lagi fakir itu lebih derita ya daripada miskin ya. Jadi fakir itu butuh 10.000, dapatnya cuma 30.000. Kalau miskin butuh 10.000, dapatnya 60.000. Masih mayan lewatin setengah. Tapi kalau fakir kagak. Orang yang banyak duit, tukang bakso lewat, dia pengen makan bakso, dia panggil, bang beli bang. Tapi kalau orang fakir pengen makan bakso nggak punya duit, dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba amat ini tukang bakso yang mana lagi lapar-lapar makai lewat. Yang penting jangan marah-marah. Coba tanjaran lo, jangan lupa sama gua. Mulai kagak ada duit pakai berhenti di sini. Bikin lo pusing aja. Oh cinta mamanya gitu. Karena Pak fakir itu banyak keutamaannya. Dalam kitab kan Fadhailul Faqr ada keutamaan menjadi orang fakir gitu ya. Dan Nabi siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Itu masuk surga paling belakangan. Nabi yang paling belakangan masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Sahabat Nabi yang paling belakangan masuk surga siapa? Sahabat Nabi yang paling belakangan masuk surganya adalah Abdurrahman bin Auf. Itu paling belakangan masuk surga karena dia kenapa? Kaya. Lama kaya mah hitungan hisabnya. Hitung dulu. Maka Nabi nggak pernah doa Allahumma ja'alni ghaniyan, ya Allah jadikan saya orang kaya. Nabi nggak pernah begitu. Tapi doa Nabi Allahumma apa tuh? Ahina miskinan wa amitna miskinan wahsurna yomal kiamati fi zumratil masakin. Nggak usah dihafalin doa ini, nggak usah dibaca juga, nggak usah. Kata Nabi begitu, ya Allah hidupkan saya jadi orang miskin. Jangan amin. Saya takut lembangan itu dijabah. Wamitna miskinan, hidupin saya, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya entah di akhirat bersama orang-orang. Alhamdulillah sih ustadz kita ini nggak ada yang baca doa ini. Karena apa? Ini doa pamali. Ini malah lagi ngasih tahu, nggak ada yang ngaminin kan ya? Nggak ada. Biar kata miskin, serem juga ada miskinnya ini. Jangan diaminin, serem itu. Itu Nabi doanya begitu. Kenapa? Miskin itu enteng hisapnya. Jadi kalau kita dalam kefakiran, udah nggak usah. Fakir itu bukan mau kita pengennya kaya. Berarti ketika kita dalam kefakiran itu maunya, dan kalau kita jalanin maunya Allah, pasti dapat pahalanya. Emang apa sih kita tadi sholat isya? Karena maunya Allah begitu, jadi wajib buat kita. Kenapa sih kita pengen kaya jatuh miskin? Maunya Allah, terus jalanin, nikmatin. Ya, karena kenapa? Di balik kefakiran, di balik kesulitan hidup kita, ada pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang hidup dalam kefakiran. Dan bahkan orang yang fakir masuk surganya lebih dulu daripada orang yang kaya. Pengen masuk surga lebih dulu apa belakangan? Lebih dulu tapi kaya, pinter, cakep begitu dah. Iya.
Allah tuh cinta mamanya gitu ya. Jadi kalau kita dikasih miskin bukan berarti Allah nggak sayang, justru lagi cinta sama kita. Kita banyak istighfar kalau lagi sakit. Jadi kita lebih memanfaat, masya Allah. Lantas tuh kalau sakit apa yang buat ngaji? Ustaz doainnya ya Allah. Ini nggak ngaji bang. Doain Ustaz, masya Allah. Baik orang sehat, ini udah 2 minggu doain biar ngaji. Iya. Begitu sehat malam Rebo, lah lupa, kelewatan terus, bablasan terus, gitu. Jadi sakit itu menjadi amalia baik buat kita. Yang ketiga, kalau Allah cinta kepada hambanya, ya as-sabru, harus sabar. Jadi orang sabar enak nggak? Kagak enak. Makannya apa orang sabar? Makan hati. Makan hati, minumannya teh botol, sosro, apapun makanannya gitu ya. Iya. Orang sabar nggak enak banget bang. Orang sabar pegul banget di hati, masya Allah. Zolimin, kalau kita zolimin lagi ya nggak ada bedanya. Cuman 2 orang yang saling menzolimi. Kita dicaci maki, kita caci lagi, ya nggak ada bedanya. Cuman ada 2 orang yang saling mencaci maki. Kita dihina, kita hina lagi, ya nggak ada bedanya. 2 orang yang saling udah. Tapi kata Allah, sabar, udah. Balas jangan dibalas. Karena kenapa? Karena Allah maha membalas. Biarin aja kita serahin, jangan kita yang balas. Kalau kita yang balas mah enggak, tapi kejam. Tapi kalau Allah yang balas berlipat-lipat ganda begitu, udah biarin gitu ya. Sendal hilang di masjid, pulang cari-cari dulu, tapi wah sendal hilang nih, pulang aja cari-cari dulu, ikhtiar dulu, udah kagak nemu, udah belang di KM, sendalnya hilang gitu ya, tarik ganti, distokin pakai sendal jepit. Sebenarnya sih kalau ada yang komplain, emang udah distokin sendal jepit buat waktu raker kemarin kan gitu, yang hilang diganti pakai sendal jepit baru dari masjid. Makanya kalau ada sendal jepit jelek yang butut, bawa aja ke masjid. Kalau pengen pulang pakai sendal baru. Nyeker lagi rumah. Iya. Jadi jangan hilang itu bukan mau kita. Maunya kita itu pergi dari masjid pakai sendal, pulang dari pakai sendal. Tapi ternyata Allah maunya pergi pakai sendal, pulang kagak. Berarti kan ada pelajaran gitu ya. Pelajaran apa? Sabar. Jangan sumpahin sendal gue hilang nih, gue sumpahin ngambil biar kakinya yang hilang. Wah, bisa gimana lagi kaki yang hilang gitu ya. Banyak stok begitu ya. Ada stoknya. Iya, jadi gini, alhamdulillah. Berarti kalau pulang kita pakai sendalnya, ternyata sendal kita hilang, ya udah kita ngerasain panasnya jalan aspal. Mudah-mudahan sekalian terapi gitu. Ini dari masjid, jangan, nggak usah, udah biarin aja. Enggak udah diganti, enggak udah biarin aja. Emang brengsek tuh maling. Ya. Iya. Agak sabar. Iya. Makanya sabar itu pahit, pengen kita balas, pengen kita pukul, kita mukul lagi. Tapi Allah ngajarin ketika ada manusia yang dia sabar, berarti Allah cinta kepada hamba tersebut. Karena kenapa? Sabar itu lebih pahit daripada broto wali. Sabar itu lebih pahit. Hilang. Alhamdulillah. Jepit sebelah sebelah, mau nggak mau kita bawa di buatan. Nggak ada udah, ya kita lah subhanallah biasanya. Gitu. Sabar ya. Kalau kita gerendeng aja malah domen. Gerendeng aja ya. Gerendeng bukan di mana ya? Disunter ya. Gerendeng disunter ya. Gerendeng atau gerendeng itu ya. Jadi cara kita mencintai Allah yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita melebihi daripada perbuatan baik kita kepada Allah. Makanya kudu malu kita kepada Allah. Alhamdulillah nih setiap malam Rebo lumayan 1 jam kita duduk, kagak megang handphone, kagak ngeliat TV. Lah kan kalau 1 bulan 2 jam 4 jam, wah lumayan. Masih ada aja handphone baru dikata. Nggak mungkin dia lagi ngeliat jamnya kali ya. Ustaz jangan sampai kelewatan ya gitu ya.
jam 2 San. Dari jam 2. Oh di jam 2 pulang langsung tahajud ya. Dipajang di mati memaluin aja. Pulang langsung tahajud kita gitu ya. Makanya itu kalau kita sholat 1 jam nggak kuat kita. Nah kita mulai tadi jam berapa? 7:30 ya. Ada tahlil, nggak kuat kita untuk mulai ibadah sepanjang 1,5 jam ibadah nggak kuat. Tapi ngaji itu misalkan 2 jam itu sama nilainya dengan ibadah 1000 rakaat sholat sunnah. Kemarin terawih aja, terawih ditambah malam Jumat sama sembahyang apa itu? Tasbih. Wah, dari 20 sop tinggal 3 sop setengah. Iya, hilang aja. Nggak tahan, nggak kuat, emang nggak kuat. Karena itu perkara sunnah ya silakan begitu ya. Sujud lama, kelayangan gua aja kata, kelayangan gitu ya. Pas pulang, belakang Ustad. Sebenarnya saya juga mau pulang, karena ketemu sama temen jadi kagak mayang aja lah bareng-bareng dah. Ayo dadah. Jadi kalau ngaji itu lebih daripada 1000 rakaat sholat sunnah, lebih daripada sodako 1000 ekor unta, lebih daripada 1000 orang nengokin kita 1000 orang sakit ya. Biar kata setengah jam, biar 1 jam majelis luar biasa gitu. Itu belum cukup juga buat kita menandingi kebaikannya Allah kepada kita. Karena kalau kita baik sama manusia, kalau manusia itu baik sama kita begitu. Apur sering bawain duren, ya saya sering bawain juga ke Mas Pur, meskipun saya lagi cerita bohong, lagi cerita fiktif begitu, lagi cerita fiktif juga gitu ya. Iya, sering bawain, kita bawain. Tapi bisa nggak kita bawain orang yang orang itu nggak pernah bawain kita? Bisa nggak kita baik sama orang yang orang itu kagak baik sama kita? Kalau Allah mah biar dia baik kek, dia jahat kek, dia buruk kek, Allah tetap berbuat baik kepada makhluknya. Kalau yang kaya aja kaya, yang kafir aja kaya, lebih kaya dari kita. Karena apa kata Allah? Dia mah usahanya getolan dia sama kita. Kalau kita kan terjaga. Johor kita berhenti, asar kita berhenti, maghrib kita pulang, ada giliran ngaji malam rebo. Lah kalau Cina mah nggak ada giliran ngaji. Iya, bangun tidur langsung berangkat kerja, pulang jam 10, jam 12 malam. Kita udah ngimpi 3 kali aja baru sampai rumah. Makanya dia mah kaya, wajar. Maka kita kalau mau kaya begitu, nggak usah ngaji, nggak usah sembahyang. Ayah kagak kebulang sakit ya. Aduh. Allah begitu. Ada yang nggak pernah sembahyang, dia badannya sehat-sehat aja itu Ustaz, kagak pernah sembahyang. Karena Allah maha baik, dia tetap diperbuatkan apa? Meskipun dia nggak pernah berbuat baik kepada Allah, tapi Allah berbuat baik kepada dia. Karena apa? Pada hakikatnya setiap hamba yang berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robi'uha yang keempat, cara mencintai Allah ada 10. Cara hamba mencintai Allah yang keempat adalah ayat takidah, bahwa ia harus yakin qillata qadoyahu, akan sedikitnya hukum-hukum Allah alaihi kepada hambanya, wa qillati taklifihi, dan sedikit taklif atau beban-beban Allah kepadanya. Yang keempat, caranya kita cinta kepada Allah itu kita harus yakin bahwa Allah membebani kita itu sedikit. Ini kan termasuk kita dibebanin nih ngaji. Karena ngaji hukumnya apa? Wajib. Itu kan beban buat kita. Tapi kira-kira ngaji kita ada nggak setengah jam atau 1 hari setengah hari? Lah cuma 1 jam. Coba aja saya nih HP jam 10:30 nih. Mau pernah ngelihat handphone, Ustaz lupa kali ya, handphone jam mati kali ya. Jam tangannya mati kali ya, kata udah 10:30 belum mudahan kan begitu ya. Itu karena kenapa? Taklif itu beban. Jadi ada orang yang sudah mukalaf itu isim fa'il, artinya orang yang dibebani dengan suatu beban.
Kalau taklif itu bebannya. Maka ketika orang akil balik, dia disebut mukallaf. Berarti dia udah dibebanin tuh. Kagak sholat dosa, nggak puasa dosa, kan begitu ya. Maka beban yang Allah berikan kepada hambanya, kalau emang dia pengen, dia cinta kepada Allah, dia harus yakin yang Allah berikan beban kepada kita, kepada hambanya itu dikit. Dikit banget sih bebannya. Johor cuma 5 menit bebannya. Habis itu kadang-kadang sebenarnya kita sholat Johor 5 menit, terus kita makan 15 menit. Kalau istirahat 1 jam nih, kan masuk lagi jam 1, kan masih ada 45 menit tuh. Kadang-kadang kan kita, kamu telat sekali datang ke kantornya, sholat bos, sholat mulu dia, ongsok-ongsokin. Bagusnya orangnya Cina, bosnya jadi kagak tahu dia. Lama-lama kan diperhatiin, gua soleh banget ini, karyawan gua sholatnya apa? Setengah jam lewat, 1 jam lewat. Wajah lihat, saya tidur habis sembahyang, rupanya. Iya, taklifnya mau bebannya dikit, 5 menit, di 1 jam setengah, kemudian lagi sholat isya 5 menit, taklifnya bebannya dikit. Jangan anggap beban itu berat, karena kenapa? Kalau kita anggap beban itu berat, nggak akan ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berat. Gitu. Masjid, biar kata jauh, jangan dikatain jauh. Mungkin di sini yang paling jauh siapa nih ke masjid? Oh iya, ini Pak Nurdin begitu nih ya. Dari seberang lautan Tangerang nih ngelewatin Sungai Nil, malah lewatin Mas ya. Itu jangan dikata jauh, karena kalau dikata jauh jadi berat. Itu karena kenapa? Semakin jauh maka malah pahalanya semakin banyak, kan begitu ya. Jangan dikatakan oh jadi beban banget jauh, kagak. Karena kenapa? Masih ada lagi yang lebih jauh di zaman sahabat Nabi. Itu ya, masih banyak yang lebih. Sahabat Nabi yang namanya Su'ban, kemudian Ummi Maktum yang matanya buta, masih berangkat ke masjid. Mereka kalau ke masjid 2 jam sebelum waktu dia udah jalan. Su'ban subuh jam 5, jam 3 udah jalan, karena saking jauhnya masjid dari rumahnya. Jadi itu jangan jadi alasan, itu beban buat kita. Jangan ngaji, jangan. Meskipun pada prinsipnya emang beban, karena wajib. Kemudian gak sembahyang, lah dosa. Ini berarti gue dibebanin, emang beban. Iya, karena kenapa? Ya kan kita mah hamba, Allah kan majikan kita. Allah baik banget sama kita. Sholat gue cuman Johor 4 rakaat, bayang 4 rakaat, kata Gusti Allah paling 5 menit udah selesai, kerja lagi sono. Maghrib 3 rakaat, ya paling 5 menit, balik lagi sono kerja gitu. Itu cuman segitu doang. Kalau ada orang majikan kita nih, kerja kita dari jam 8 sampai jam 5, kan 8 jam tuh ya. Kata majikan kita, lu mah kerjanya setengah jam aja udah, yang kesononya lu mau tiduran kek, lu mau main kek, mau kemana, itu baik gak majikan? Baik banget. Gaji lu gua gak kurangin, bonus lu gua tambahin. Itu majikannya gak ada di dunia. Cuman yang ada cuman majikannya yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan majikan kita mau kagak boleh kita ngaso, nggak boleh kita ngaso dikit. Majikan kita pengen terus kerja terus, tapi kalau Allah kagak, kerjanya cuma sebentar, dikasih istirahatnya jauh lebih banyak daripada kerjanya, tapi pahalanya gede. Cuman karena banyakan istirahatnya daripada kerjanya, jadi kita kebanyakan leha-lehanya. Ntar dulu gitu ya. Jadi lama, waktunya masih lama gitu ya. Jadi itu caranya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah berbuat baik kepada kita ketimbang amal-amalan ibadah kita, ketimbang jikiran-jikiran kita, kagak ada apa-apanya. Jauh lebih banyak kebaikan Allah kepada diri kita. Yang keempat adalah kita harus meyakini bahwa qillatul qadaya taklifiyah, yaitu Allah memberikan beban kepada kita sedikit apa banyak? Sedikit. Karena kalau sedikit, akhirnya kita jadi cinta kepada Allah. Dulu kita ngelancong jauh banget, kata pacar kita, Syed Bang udah sampai aja, kan abang jauh banget. Dekat. Ilah, dari Semanan doang sampai pinggir kali. Ya, anaknya Kong Amsar begitu. Lah iyalah, deket banget kan itu mah. Udah datang aja bang, emang kagak macet dari mana sih?
Abang jalan apa yang naik motor kagak capek? Capek dari mana? Tuh beban nggak jadi beban kalau dia cinta. Iya. Tapi coba kalau udah nggak ada cinta, bini kita minta dijemput suruh naik Grab aja. Berarti emang udah nggak ada cinta ya? Iya. Papa jemput naik Grab aja ntar gue yang bayar. Udah nggak ada cinta. Kolokan amat sih. Naik Grab udah nggak punya aplikasinya, gue pesenin dari sini. Begitu nggak mau, ntar yang bayar, gue yang bayar. Saking apa? Saking karena udah itu mah bernilai ibadah. Udah bernilai ibadah tuh kalau kita jemput, kita boncengin, bini seneng, udah bernilai ibadah. Cuman kan kita emang berat kali ibadah mah. Kayaknya bohong kalau orang udah berumah tangga ada cinta udah nggak ada ya Mas Surya. Udah nggak ada cinta, adanya kasihan, kasih sayang. Kasihan, kasih sayang, sama takut dah. Ketakutan. Takut maka agak kita sama bini, cuman bini lebih berani daripada kita. Nggak enakan. Sebenarnya kalau bini jalan, ya itu yang jadi pertanyaan, laki lu kagak jemput. Iya kan begitu. Sebenarnya kalau dijemput jauh lebih pahalanya lebih banyak daripada jemput waktu pacaran. Kalau jemput pacaran jadinya maksiat. Ya belum muhrim ya, belum jadi istri jemput pegangan. Lah udah jadi suami, istrinya pegangan, malu ah. Ya iyalah, bini pegangan dikata malu. Deket banget, belakangan dikit gerah banget belakang gua. Ayo belakang. Iya. Jadi kalau berat itu ya karena merasa berat, karena ada beban. Kalau beban nggak merasa berat, jadi itu bukan menjadi beban, tapi menjadi mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan buat saya pribadi dan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalimat yang paling enak kalau kita ngaji. Kalimat apa? Wallahu a'lam bishawab. Tuh kata-kata paling sedap itu ya. Yang ngantuk jadi tegar. Gitu ya. Baik, sebelum kita tutup majelis kita, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Kalau udah kita mau sharing, kita mau ngobrol-ngobrol bisa ntar sambil kopi. Baca umul kitab suratul Fatihah kita hadiahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Barangkali diantara kita ada yang punya usaha, wira swasta, dagang dan lain-lain sebagainya. Kita doain mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mendapat keuntungan yang halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Barangkali diantara kita jadi karyawan, ada yang jadi pegawai, kita doain mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat kerjaannya. Barangkali juga ada yang sedang mencari kerjaan, kita doain mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan permata hati buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita penyejuk hati buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi penolong kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangkali di antara kita yang punya urusan, ada yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya urusan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biniatil qabul wal maqbul wa tamamisul ala kulli hajati wa hajatikum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi anwaril Fatihah bi karamatil Fatihah bi safati suratil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal balaya wa ya dafiyal balaya rahman ya dafiyal balaya rahim. Dawam bi subhanaka wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.